Hai teman-teman, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas soal transportasi, kini kita akan membahas tentang transportasi tradisional yang ada di Indonesia. Betul sekali. Nah, pertama ini ada Cidomo yang berada di Lombok. Jadi Cidomo ini seperti delman ya, transportasi yang menggunakan kuda, tetapi ini belakangnya itu menggunakan seperti gerobak kecil dan memiliki dua roda. Nah, kemudian ada transportasi yang sama, tetapi ini di Yogyakarta. Ini ada Andong, kamu pasti tahu dong. Pasti. Nah, Karena aku juga pernah naik ya biasa di Malioboro. betul, memang Andong ini rata-rata di Malioboro ya. Biasanya mereka tuh jalan-jalan mengelilingi jalan Malioboro. Dan memang mirip seperti Cidomo, Andong ini yang berbeda mungkin dari rodanya. Kalau Andong ini memiliki 4 roda gitu. Kalau tadi Cidomo 2 ya. 2. Selanjutnya kita akan ke Semarang, ada beca. Tapi berbeda dengan beca yang ada di tempat lain, beca di Semarang ini sudah dimodifikasi bagian depannya sehingga ia mirip menjadi sepeda ontel. Dan banyak sekali yang meminati kendaraan ini terutama di tempat-tempat wisata. Selanjutnya masih beca, tapi kali ini beca motor atau bentor yang berada di Medan. Bentor ini karena sudah dimodifikasi juga dari yang tadinya manual ya menjadi dengan bermotor sehingga bentuknya juga sedikit berbeda dan supirnya tidak lagi harus mengayuh sepedanya. Oke. Kalau tadi bermotor ini masih tradisional lagi nih. Ini ada bendi yang ada di Bukit Tinggi. Ini biasanya digunakan untuk mengelilingi di sekitar jam gadang dan menikmati sejuknya kota Bukit Tinggi. Dan memang ini sama seperti Cidomo dan juga Andong, ini merupakan transportasi darat yang menggunakan kuda. Kemudian ini ada bentor Maluku. Kalau tadi bentor Medan ya. Nah, ini bedanya bentor yang di Maluku itu posisi duduk ini pengendaranya atau supirnya. Ini terdapat di belakang penumpang. Jadi itu yang menjadi khas dari bentor Maluku dan bentor ini juga masih dilestarikan di sana dan sampai sekarang juga masih ada. Dan biasanya di situ juga tersedia fasilitas musik. Selanjutnya kita ke Bandung, ada ontang-anting. Ontang-anting sendiri merupakan transportasi yang biasa kita temui di Kawah Putih Ciwidey. Transportasi ini bentuknya seperti angkutan umum, namun sisi kirinya terdapat 3 lubang pintu. Selanjutnya ada di Jakarta yaitu Bemo. Kendaraan roda 3 ini mampu mengangkut 5-7 orang. Dan saat ini keberadaan Bemo sudah menurun karena kemajuan teknologi yang modern. Sayang sekali karena aku sendiri belum pernah merasakan naik Bemo ini. Kakak sendiri pernah nggak? Iya pernah, waktu aku SD itu juga udah lama banget di Bogor. Jadi udah tinggal kenangan ya. Iya. Kita berharap semoga Nah, Bemo sebenarnya ini kembali Bemo ada. sama Bajai itu hampir sama, cuman beda dari desainnya. Kalau Bajai kan kita naiknya dari pintu samping, kalau Bemo tuh dari pintu belakang. Aku pernah sedikit search Lihat sih, ya. tapi naiknya belum. Iya. Nah, kemudian ada transportasi tradisional yang berada di Banjarmasin yaitu perahu klotok. Jadi perahu ini memang menyelusuri hutan-hutan yang ada di Kalimantan ya. Dan memang ini seperti di film Jurassic Park keadaan di sana. Dan memang masih banyak banget ya warga Banjarmasin yang menggunakan transportasi ini untuk berkeliling desa melalui jalur air. Gitu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi lokal yang sudah langka, bahkan sudah tidak ada lagi sebenarnya. Nah, pertama ini ada Bemo ya. Nah, Bemo itu tadi sempat saya deskripsikan ya. Memang ini kendaraan yang memiliki 3 roda dan dirilis pada tahun 60-an. Dan ini hadir untuk menggantikan becak karena dapat menempuh jarak yang cukup jauh. Tapi sayangnya sekarang sudah jarang kelihatan, bahkan Iya, menurutku mungkin sudah tidak masih ada ada lagi. ya, cuman beberapa orang doang yang menyimpannya. Selanjutnya ada yang mirip dengan Bemo yaitu bajai. Kendaraan ini menjadi simbol kota Jakarta dari tahun 1970-an. Dan seperti yang aku bilang kendaraan ini memang mirip Bemo dari mulai rodanya yang berjumlah 3 sampai suaranya yang berisik. Suaranya ini kayak ikonik banget ya. Ikonik banget. Selanjutnya ada Helicak yang sempat kita share juga ya tadi ya. Taya bilang kalau memang kendaraan ini tuh
mirip dengan helikopter dan memang ini kombinasi antara desain helikopter dan juga Beca. dan ini dirilis pada tahun 1971 dan hanya ada sekitar 400 unit dan memakai mesin dari skuter Lambretta. Selanjutnya ada bis tingkat. Dari tahun 1968, angkutan umum ini pertama kali tersedia di jalanan Indonesia, antara lain ada di Semarang, Solo, dan juga Surabaya. Selain itu, bis tingkat ini juga difungsikan sebagai bis wisata seperti di Bandung dan juga di Solo. Selanjutnya ada oplet. Ini memang populer sekali ya di sinetron Sidul Anak Betawi dan memang oplet ini itu dibangun dari bahan kayu dengan kapasitas 10 orang. Selanjutnya ada Tram Batavia. Tram Batavia ini dikelola langsung oleh Batavia Tram Maskapai atau yang disingkat dengan BETM yang eksis dari tahun 1900-an. Kendaraan ini menjadi kesukaan warga setempat untuk berpergian sebelum Jakarta semacet sekarang. 59 tahun tram bertahan dan berhenti beroperasi tanpa ada alasan yang jelas. Selanjutnya ada kendaraan kancil. Ini pengganti kendaraan bajai saat itu. Ternyata kancil ini ada singkatannya, yaitu kendaraan niaga cilik, irit, dan lincah. Wow, kreatif sekali ya yang Betul. membuat kepanjangannya. Nah, format mobil ini yaitu Smart Fortwo dan juga sangat hebat. Kapasitas mesin dari kancil ini hanya 400 cc. Lumayan gesit lah. Iya. Untuk mobil kecil ini lumayan. Selanjutnya ada kendaraan ikonik di Indonesia yaitu becak. Becak sendiri udah langka ya dan hanya bisa ditemukan di beberapa kota kecil aja atau di pedesaan. Bahkan dulu aku kalau ke sekolah itu pakai becak, sekarang udah jarang banget ketemu becak di kotaku. Sama nih, delman juga. Nah, ini selanjutnya ada delman ya. Delman ini memang kendaraan yang menggunakan kuda ya dan memang beberapa daerah masih menggunakan kendaraan tradisional ini. Dan memang sama seperti bendi dan andong, sama-sama ditarik oleh kuda, tetapi mereka itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dan memang delman ini sering sekali dijadikan alat transportasi untuk daya tarik para wisatawan. Betul Benar, kan? banget, jadi cuma ada di tempat-tempat wisata kayaknya ya sekarang. Untuk saat ini sepertinya seperti itu, Tai. Jadi bagi kalian yang kangen dengan delman, mungkin kalian bisa sekaligus mengunjungi tempat-tempat wisata tertentu. Karena susah banget untuk dicari di pusat-pusat kota ya, apalagi kan sekarang macet juga. Iya, seenggaknya sekarang kita bisa support usaha lokal ya seperti delman. Tapi aku pernah lihat ini delman yang kudanya tuh lagi sakit, ya kan? Oh, Ini kasihan kita banget. kayaknya harus ini ya, peduli dengan kuda-kuda ini juga. Tapi Iya, ya semoga pemilik delmannya merawat kuda tersebut dengan baik. iya mungkin itu juga salah satu alasan delman sekarang udah diminimalisasi ya, karena mungkin kasihan juga dengan kudanya. Tapi ngomong-ngomong soal transportasi, kita akan membahas soal film-film yang berkaitan dengan transportasi. Tapi kira-kira apa aja? Jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.